Pemirsa, insiden yang menimpa Juliana Marins, warga Brasil yang tewas akibat terjatuh di kawasan Gunung Rinjani terus menjadi sorotan internasional. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat angkat bicara. Kita akan bahas bersama Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana Bali, Profesor I Putu Anom Mahadwarta. Selamat malam, Prof. Terima kasih telah bergabung di NTV Prime. Sebenarnya, Prof. Anom, bagaimana standar keamanan di sebuah lokasi wisata alam, khususnya ini gunung? Ya, kalau kita lihat standar keamanan itu kan seharusnya sudah ada SOP-nya. Artinya itu perlu disempurnakan lagi kayaknya ya, yang di khusus negara lain nantinya ya. Kenapa? Dalam implementasinya itu perlu wisatawan mendapat pemahaman mana lokasi-lokasi yang akan dilewati rawan. Nah, kejadian kemarin itu kalau kita cermati kan, pertama perlu kita cermati apakah wisatawan itu sudah mendapat penjelasan yang detail sebelum berangkat ke naik gunung itu ya, daki. Kemudian yang kedua, saya agak heran kenapa boleh ditinggalkan wisatawan sendirian di tempat yang jatuh itu, kan ditinggalkan sendirian dia itu. Ya. Ya. Jadi menurut saya prosedurnya ya harus paling tidak ada yang nunggu temannya, atau kalau mendaki wilayah yang sangat terjal itu harusnya ya paling tidak dua lah pemandu wisatanya, ada yang nunggu. Jadi apa kesimpulan Anda, Prof? Jadi apa kesimpulan Anda bahwa kita semua ngerti bahwa orang naik gunung itu nggak mungkin sendirian, pasti ada temannya, entah itu teman sependakian atau pemandu khususnya. Bahkan pemandu kan SOP-nya sebenarnya yang benar, ada pemandu yang untuk berjalan cepat, ada pemandu yang untuk di belakang gitu. Jadi apa kesimpulan Anda terkait kasus ini? Saya melihatnya waktu ditinggal itu sendirian ya. Kan itu masalahnya. Menurut berita sendiri ya, kita belum dapat pernyataan, kita coba untuk menghubungi Sekda nanti juga, tapi bahwa pemberitaan di luar betul demikian. Ya, kalau memang kalau sendirian itu kayaknya sudah kurang pas itu dari segi prosedur. Ya, kalau sendirian itu, apalagi dia tidak paham orangnya pertama berkunjung gitu ya. Dan dia tidak tahu bahwa daerah mana yang rawan gitu kan dia berteduh itu atau beristirahat di tempat yang dekat dengan jurang itu, ya enggak? Ya, jadi kesimpulannya menurut Anda adalah bahwa semua pendaki ini kita asumsikan tidak mendapatkan tidak ada pemberitahuan terkait cuaca di sana seperti apa, sepekat apa kabut di atas. Nah, artinya dari awal harus dijelaskan detail potensi yang ada di atas, ya, keadaan cuaca maupun yang lainnya, ya, geografisnya terutama mana daerah rawan dan lain sebagainya. Saya juga tidak tahu pasti apakah sudah dijelaskan seperti itu, tapi yang saya melihat itu ditinggal sendirian itu, kalau betul ditinggal sendirian itu kurang pas menurut saya. Betul. Baik. Prof, kita akan lanjutkan dialog usai jeda. Tetap bersama kami, pemirsa, kami kembali usai jeda pariwara berikut. Netizen Brasil menyerbu akun Instagram Presiden Prabowo Subianto. Warganet asal negeri Samba menyerbu akun @Prabowo usai turis asal Brasil Juliana Marins tewas karena jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Tercatat ada ribuan komentar dari netizen Brasil di akun Prabowo sejak evakuasi korban dilakukan hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Bukan hanya permintaan pertolongan terhadap korban, warganet Brasil juga mengkritik penanganan yang terlambat, serta menuntut keadilan untuk Juliana Marins. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama I Putu Anom, Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana Bali. Prof. Anom,
ini dunia internasional sedang membuli Indonesia gara-gara kasus ini. Adik korban mengatakan bahwa butuh 3 hari official otoritas untuk mengangkat jasadnya dari jurang. Kemudian di media internasional mengatakan 4 hari. Ini tonnya sangat negatif untuk pariwisata kita, Prof. Komentar Anda? Ya, Medan tempat dia jatuh ya. Rasil itu kayak medannya terjal itu. 500 meter itu jaraknya itu kan dan tebingnya sering longsor ada pasir itu kan, itu ya tidak mudah untuk evakuasi dari tim SAR kita, padahal tim SAR kita kan sudah sejak berapa hari itu sudah sejak kejadian kita mulai sana. Itu kendala cuaca dan medan yang terjal sekali kan, itu yang menyebabkan yang terjadi keterlambatan. Itu menurut saya, ya. Oke, apakah menurut Anda ini memang dari otoritas tempat yang terlambat memberitahukan bahwa jenazah sudah ditemukan, tapi butuh sekian hari untuk kemudian mengangkatnya dari dasar jurang? Apakah memang tidak ada pernyataan resmi? Itu kan yang ditunggu-tunggu sama media internasional sebenarnya, Prof. Itu kalau kita cermati kan sejak jatuh ada dimuat itu di media sosial, kan sudah disampaikan itu di media sosial wartawan yang jatuh sejak diinfo oleh pemandu itu ke tim SAR atau ke aparat yang berwenang itu. Baik. Agar pemberitaan di luaran tidak seperti yang terjadi dalam kasus jatuhnya Juliana Marins ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh otoritas tempat? Di media resmi atau apa namanya media resmi apa yang kenal sehingga seperti diketahui apa yang dikerjakan oleh Baik, Prof, periode April hingga Juni tahun ini ada kecelakaan serupa, ada insiden serupa, ada 3 WNA dari Malaysia dan salah satu ditemukan meninggal dunia. Apakah ini menurut Anda catatan serius untuk Gunung Rinjani khususnya agar menutup semua jalur untuk naik ke puncak gunung, dari semua jalur ditutup dulu agar evaluasi berjalan dengan sempurna dulu, baru dibuka lagi kemudian jalur pendakian? Ya, sebaiknya ditutup dulu, adakan evaluasi, ya, tentukan SOP yang jelas untuk bagaimana mendaki di Gunung Rinjani khususnya, yang betul-betul nanti wisatawannya harus betul-betul nanti mendapatkan pemahaman yang jelas, yang pasti. Sebelum dia naik ke gunung itu harus jelaskan apa-apa saja yang kondisi geografis di sana, di mana boleh, di mana tidak, ya. Kalau menunggu lama itu jangan sampai menunggu di pinggir jurang yang terjal seperti itu. Jadi perlu kan pemahaman, ya. Baik, ada usulan juga, Prof, terkait sertifikasi pemandu. Apakah menurut Anda itu perlu? Kita kan pariwisata internasional ini, ya enggak, harus wajib itu sertifikasi pemandu. Kejadian Rinjani itu. Iya. Baik, yang penting pemandu itu, pemandu lokal, dia orang yang tahu betul terhadap kondisi gunung. Ya. Baik, catatan apa lagi yang Anda bisa berikan, Prof. Anom, terkait kalau kita bicara gunung pada umumnya, kalau kita naik ke Merbabu saja, itu sudah kayak kita mendaki melewati minimarket, begitu banyak sampah di sana. Atau Gunung Papandayan yang relatif lebih pendek, 2000 mdpl. Itu di Edelweiss di puncak gunung sudah hampir tidak ada di sana. Apa catatannya terkait itu? Dari kait dan khusus menjaga kebersihan itu
gunung sebagai kalau di Bali kita mengenal gunung itu disucikan gitu. Ya. Jadi tidak boleh ada sampah sembarangan. Gitu ya. Kemudian kalau saya melihatnya kalau tidak bisa benar dia tinggal sendirian di tempat dia jauh itu dan tidak dikasih bahwa terjal itu kan itu kendala nanti yang harus kita cermati ke depan. Baik, Prof. Anom, Anda sebagai guru besar pariwisata di Universitas Udayana, apakah Anda seringkali dimintai saran oleh Dinas Pariwisata setempat? Ya kalau pemerintah ya juga, kalau pemerintah mau barat kan NTB kan enggak pernah saya diminta saran. Kalau di Bali ya. Kalau kementerian ya, kalau beberapa media ya. Apa saran Anda Kalau untuk Dinas Pariwisata Bali ketika Anda dimintain saran terkait misalnya keamanan atau mitigasi risiko di tempat-tempat pariwisata? Saya harus menyampaikan SOP yang benar yang harus diimplementasikan dengan benar baik oleh pengelola maupun termasuk wisatawan itu harus taat pada aturan yang ada dan betul-betul memahami wisatawan yang melaksanakan aktivitas di tempat-tempat yang rawan bencana dan lain sebagainya atau rawan yang adventure lah begitu seperti itu. Baik, Prof, ditahan dulu. Saya sekarang sudah terhubung dengan Rahman Muklis. Hai Mas Rahman, ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Saya ingin mendapat ulasan dulu dari Anda terkait kasus ini. Kasus yang sudah menggemparkan dunia internasional karena yang meninggal adalah warga negara asing. Ya, selamat malam. Yang pertama kami dari Asosiasi Pemandu Indonesia turut berduka atas kejadian ini. Tentu ini ya menjadi evaluasi kita bersama stakeholder yang terkait di kegiatan wisata pendakian gunung untuk peningkatan tata kelola dari berbagai aspek, dari sisi wisatawan pendaki, dari sisi pemandu, kemudian juga dari pengelola, gitu, kemudian dari SAR ya, pencarian dan pertolongan. Baik, domisili Anda di mana Mas Rahman? Saya di Jakarta. Di Jakarta ya. Seberapa kenal betul Anda dengan Gunung Rinjani? Iya, saya pertama kali di Gunung Rinjani itu tahun 2010, terus 2013. Dari 2014 ke sini hampir setahun sekali itu ke Rinjani. Dan selalu naiknya atau mendakinya dari Sembalun? Betul. Seringnya dari Sembalun, turunnya di Torean atau di Senaru. Oke, karena Anda mengenal betul Gunung Rinjani, sebenarnya Sembalun ini lebih sulit atau sebenarnya dia memang jalur yang lumayan bisa ditempuh oleh pendaki yang sedang coba-coba untuk naik gunung? Iya, jadi untuk ke puncak Rinjani memang aksesnya itu adalah lewat dari jalur Sembalun. Jadi dari pos Sembalun kita hingga bermalam di Pelawangan Sembalun. Oke. Nah, semua jalur yang lain pun akan kumpul di Pelawangan Sembalun baru ke puncak gitu. Itu untuk jalurnya seperti itu dan bisa dikatakan kalau grade tingkat kesulitan gunung yang ada di Indonesia itu kan dari 1 sampai 5, di Rinjani itu di grade 3. Oke, Anda medium. Baik, Anda juga tahu bahwa korban ini ketika sedang menuju ke Danau Segara Anak itu berhenti di pos berapa tepatnya dan seberapa curam kondisi di sana? Bukan Segara Anak, itu dari Pelawangan Sembalun dia menuju ke puncak Rinjani. Itu. Nah, itu posisinya ada di letter E itu dari biasanya kan kita dari Pelawangan Sembalun itu sekitar 4 sampai 6 jam gitu ya ke sana. Okay. Nah, di titik dia jatuh itu masih sekitar 2 jam lagi tuh sampai puncak. Di Cemara Tunggal. Sampai 2 jam. Di pos Cemara Tunggal ya? Cemara Tunggal. Itu ke arah puncak, bukan ke danau, beda jalur. Oke. Tapi di Cemara Tunggal itu kondisinya seperti apa? Apakah memang terjal? Apakah memang jalur neraka sebenarnya di situ? Itu ya memang itu terjal kan, terus kemudian treknya berpasir, kerikil, berbatu gitu. Dengan kanan kiri kita tuh jurang gitu. Jadi kita memang harus berhati-hati di sana. Lalu nanti menanjak ya sekitar 60 derajat gitu ya untuk kemiringannya. Kita menanjak di situ. Dan apakah di jam-jam pagi seperti kejadian ini kan di pukul 6.30 WITA ya? Memang kabutnya setebal apa kabut saat itu?
Karena memang kan kita kalau puncak Rinjani biasanya kita start dari Pelawangan itu jam 1 jam 2, kemudian nyampe pada saat sunrise ya, ya jam 5 paling cepat, kemudian jam 6 jam 7 rata-rata tuh pada nyampe jam segitu. Dan itu kondisi memang dingin kan, dingin kemudian angin kencang gitu pada saat itu. Kalau kita memang belum hafal jalur atau tidak hati-hati itu bisa ada resiko juga tadi terpeleset gitu atau salah jalur kemudian terjatuh. Kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, Mas Rahman di sini, tapi Anda melihat ini pemandu sebenarnya tidak terlalu paham kondisinya atau seperti apa sih kok meninggalkan pendaki sendiri di situ? Kalau data itu kita belum bisa tahu pasti juga ya, karena dari data kronologisnya itu dari yang ada belum lebih jelas. Tapi kalau yang saya tahu dari berita informasi yang ada itu dia kan si korban itu kan lelah kemudian istirahat. Nah karena dia satu rombongan itu si pemandu kemudian mendampingi yang lain dulu ke atas, lalu dia turun lagi. Pada saat dia turun lagi ternyata yang bersangkutan ini sudah tidak ada di titik tersebut gitu. Nah itu yang kita belum tahu tuh apakah jatuhnya karena dia terpeleset ataupun mungkin dia bergerak mencari sesuatu atau mungkin ada keperluan misalnya buang air atau gimana, itu yang belum dipastikan gitu. Kondisi laporan resminya belum. Oke, tapi kalau dari Cemara Tunggal itu sendiri memang itu pos untuk beristirahat? Iya transit, jadi memang sebelum ibaratnya sebelum titik tanjakan terakhir lah gitu, tanjakan yang ekstrim terakhir menuju puncak, istirahat dulu di situ, isi tenaga, stabil, baru kita jalan lagi. Oke, Mas Rahman, saya juga baca di media sosial ya bahwa banyak yang mengecam keamanan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh para pendaki. Kalau kita bicara Rinjani, saya kebetulan belum pernah naik di Rinjani, tapi kalau di gunung-gunung di Jawa, itu aturannya sudah sangat longgar begitu. Biasanya dulu kita mau naik itu tasnya dicek dulu kan. Sampah atau makanan apapun kita dicek, tapi turun. Ada pengecek. Di Jawa sudah tidak. Anda mau bilang merbabu, Anda mau bilang, mostly di Jawa udah enggak. Selamat pun sudah tidak ada. Apa catatan Anda? Iya, rata-rata memang ada beberapa gunung khususnya yang di Taman Nasional kayak Rinjani, Merbabu itu masih diterapkan. Jadi petugas itu masih mengecek dari segi administrasi, tiket, kemudian juga mengenai kelengkapan ya, peralatan perlengkapan itu dicek masing-masing gitu. Oke. Termasuk juga sebelum itu biasanya dia kan ada pemandu dari tour operator ya. Nah pasti udah dicek dulu terlebih dahulu. Iya. Tapi memang ada beberapa kasus yang memang agak longgar gitu ya. Itu perlu kita. Yang benar kan sebenarnya ya aturannya sudah ada juga di tiap pos ataupun setiap kali kita mau mendaki, dari pengecekan KTP segala macam, barang-barang apa yang kita bawa sampai turun pun dicek lagi berapa banyak bungkus makanan yang tadinya naik turunnya harus, dan edelweiss nggak pernah boleh dibawa turun. Pengalaman Anda Mas Rahman kalau di Rinjani ini kan memang kita lihat banyak turis asing ya naik ke sana ya. Apakah memang sebenarnya SOP-nya itu harusnya sama dengan gunung-gunung yang banyak didaki oleh wisatawan asing atau sebenarnya general aja SOP itu berlaku? Ya sama, aturannya memang harus detail gitu, harus detail dan juga harus disiplin dalam menerapkan aturannya gitu. Dari semua sisi, artinya dari pengelola, dari pemandu, dari wisatawan, semuanya memang harus mengikuti SOP yang ada. Dan setiap gunung sudah punya SOP-nya dari pihak pengelola destinasi. Baik. Baik, Mas Rahman, terkait dengan itu tadi kalau kita bicara terkait mitigasi risiko. Kemudian seperti apa pengamanan yang Anda lihat ketika kita sekarang baca di media bahwa jenazah itu hari Senin ya, hari Senin sudah ketahuan di mana Sabtu naik, kemudian hilang. Minggu, Senin ditemukan, tapi kemudian 2-3 hari baru helikopter baru diarahkan. Padahal sebelumnya sudah dipantau oleh thermal drone di mana kondisi korban ditemukan. Selama itukah proses untuk evakuasi dilakukan? Ya itu kalau dari informasi operasi SAR yang ada, jadi memang sebenarnya kejadian tanggal 21 pagi, 21 sore itu udah ada tim SAR yang ke sana gitu untuk observasi awal ya. Pada titik yang pertama dan sudah menurunkan tali. Nah kemudian ketika dicek juga sampai ke bawah ternyata belum kelihatan. Terus kemudian ada keterbatasan alat ya, talinya. Kemudian dengan keadaan karena sudah malam kan dilanjutkan kembali hari Minggu. Terus hari Senin itu tadi benar ada percobaan mau helikopter, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan juga. Itu kan dia di tebing curam gitu ya. Kemudian posisi korban jatuh itu masuk ke bawah, dia dalam
danau, bawahnya itu nanti kan ke danau gitu. Artinya kalau nanti si helikopter landing ke bawah itu bisa turbulence gitu, bisa memutar, bisa membahayakan juga buat helikopternya, termasuk buat tim rescue-nya. Jadi sehingga tidak memungkinkan helikopter itu turun gitu. Nah, jadi tetap dengan pakai sistem vertical rescue. Dia bikin pengaman di atas, di angkor, lalu pada saat hari Senin itu, Minggu Senin, peralatannya sudah ditambah sehingga bisa menjangkau sampai titik terdalam. Ya, baik. Mas Rahman, sebenarnya kita juga menghubungi dari Sekda Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Daerah NTB, tapi di menit-menit terakhir dibatalkan. Sebenarnya kita pengen tahu seperti apa kronologi penyelamatan itu dilakukan begitu. Prof. Anom masih bersama kami, Prof? Prof. Anom? Baik, Prof. Anom, sedikit saja, singkat saja dari Anda, Prof, catatan ke depan apa yang harus dilakukan khusus untuk Rinjani? Audio masih belum terdengar, Prof. Didengar ya? Ya, silakan. Saya ikut berbelasungkawa atas meninggalnya wisatawan dari Australia itu di Gunung Rinjani ya. Pertama, ke depan, walaupun ditinggal sebentar itu menurut saya bisa enggak ada yang menunggu gitu loh. Itu kalau betul-betul sendirian itu yang perlu menjadi catatan saya. Dan yang kedua, betul-betul harus mendapat penjelas detail dari pengelola kepada wisatawan yang akan naik mendaki di Gunung Rinjani. Itu dari saya. Baik, baik. Prof. Anom, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu, Prof. Mas Rahman, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan dialognya bersama Anda nanti sekitar pengalaman Anda naik gunung, terutama di Gunung Rinjani. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Rahman Muklis, Ketua Umum Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Mas Rahman, ada usulan bahwa perlu dilakukan sertifikasi pemandu untuk khusus untuk pendakian gunung. Tapi tadi saya sudah tanyakan ke Prof. Putu Anom, Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, itu tidak perlu. Yang penting pemandu mengetahui kondisi alam, kondisi gunung yang akan didaki. Menurut Anda, apakah perlu sertifikasi? Ya, sertifikasi pemandu gunung ini sangat perlu. Dan dalam kejadian kemarin setelah kami cross-check database kami, pemandu yang bersangkutan pada kejadian tersebut itu belum tergabung dalam API dan belum tersertifikasi. Di Rinjani sendiri kita sudah mensertifikasi sekitar 280 orang, tapi kan pemandu itu banyak di sana ya. Banyak juga pemandu di sana itu yang belum mendapatkan sertifikasi gitu. Artinya ke depan kami juga akan bekerjasama dengan Taman Nasional, dengan Dinas Pariwisata untuk melakukan pelatihan, melakukan sertifikasi bagi pemandu gunung. Bagaimana cara mendapatkan sertifikasi itu, Mas Rahman? Apakah ada tes-tes khusus seperti apa? Ya, untuk sertifikasi tentu ada prasyarat dasar ya, dan biasanya kita harus melalui pelatihan terlebih dahulu, kemudian ada bimbingan teknis, lalu mereka juga harus memenuhi syarat magang, artinya punya pengalaman kerja, minimal pengalaman 5 kali memandu, kemudian nanti ikut ujian kompetensi. Uji kompetensi oleh asesor, itu nanti akan di-assessment, baik secara portofolio, administrasi, maupun juga secara ada wawancara, ada tes tulis, lisan, dan juga ada praktek gitu. Untuk dia mendapatkan sertifikat kompetensi profesi pemandu gunung yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baik, apakah perlu diupdate juga setiap berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali? Ya, ini setiap 3 tahun sekali kompetensi itu harus di-update ya, RCC, perpanjangan sertifikat kompetensi, agar menjaga standarisasi kompetensi pemandu gunung. Baik, Mas Rahman, SOP-nya seperti apa sih kalau 5-6 orang mau mendaki gunung? Apakah cukup dengan satu pemandu? Atau kalau misalnya memang ada yang mendakinya cepat, atau ada yang mendakinya pelan, harus minimal ada 2 pemandu yang menjaga di depan dan paling belakang? Ya, itu kalau idealnya itu adalah kalau dalam wisata pendakian gunung, 1 pemandu, kemudian 5 peserta, 5 porter gitu. Itu ya. Nanti menyesuaikan juga parameter lain, misalnya tingkat kesulitan gunung, jarak tempuh, atau mungkin fasilitas paket wisata yang diambil.
Baik, apakah juga sertifikat untuk pemandu itu hanya berlaku di gunung, 1-2 gunung saja atau hanya khusus misalnya Rinjani saja yang boleh dipandu oleh si pemandu tersebut? Iya, saat ini kami ada 3 level ya, ada level muda, madya, ahli. Biasanya kalau memang level muda itu hanya di 1-2 gunung, artinya pemandu lokal gitu ya dalam konteks itu. Kemudian jika madya itu tingkat medium, itu artinya di beberapa daerah, provinsi, tingkat kesulitan gunung Indonesia bisa. Yang tingkatan paling tinggi level ahli. Artinya kalau udah level ahli, di berbagai medan, di berbagai daerah, gunung-gunung di Indonesia, nasional itu sudah bisa. Seperti itu. Baik. Yang berlaku saat ini. Baik, kalau Anda di mana saja sertifikat untuk memandu gunung, di mana saja Mas Rahman? Kalau saya sendiri memegang sertifikat kompetensi pemandu wisata gunung ahli, dan saya juga memandu di seluruh gunung di Indonesia gitu. Saat ini kami API sudah ada di 25 provinsi dengan 2.500 anggota yang sudah tersertifikasi. Berapa? Berapa yang tersertifikasi? Ada 2.500 di API, tersebar di 25 provinsi itu. Oke, baik. Mereka yang sudah memegang sertifikasi ini, tadi kalau Anda bilang diupdate-nya setiap 3 tahun ya, bagaimana kondisi fisiknya? Kalau kita bicara misalnya wasit saja setiap hari harus lari memutari lapangan 4 km setiap hari. Kalau pemandu wisata, kalau pemandu gunung seperti apa? Kalau pemandu gunung kan dia memang rutin ya. Kalau misalnya di musim pendakian, high season, itu mereka bisa seminggu sekali pasti bekerja di gunung, naik gunung. Jadi untuk menjaga kondisi fisiknya, kebugarannya cukup dengan seminggu sekali aja untuk mendaki gunung. Kecuali untuk gunung-gunung tertentu perlu persiapan maksimal, ya bisa jogging setiap hari latihan fisiknya. Iya. Gunung tertentu itu yang ketinggian berapa mdp? Kemampuan, keilmuan mendaki gunung itu harus dilatih. Baik. Untuk Rinjani, apakah Anda Anda mengusulkan untuk Balai Taman Nasional Gunung Rinjani ini ditutup sementara sembari mereka melakukan evaluasi atau seperti apa? Ya, kalau evakuasi kan kemarin juga sudah selesai dan saya rasa juga cukup bijak kita ya dalam waktu setelah 1 bulan ini kita tutup terlebih dahulu untuk sama-sama memperbaiki tata kelola gitu ya. Sehingga Evaluasi. Oke. Bisa Jadi lebih siap. evaluasinya, jadi sembari mereka melakukan evaluasi, Anda sarankan untuk ditutup dulu semua jalur pendakian ke Rinjani? Ya, tapi dalam waktu misalnya 2 minggu atau 1 bulan gitu. Karena ini kan lagi musim pendakian gitu, sehingga dengan Juni, Juli, misalnya Juli, Agustus bisa ada kesempatan teman-teman pendaki, pemandu, porter bisa bekerja lagi, kemudian wisatawan juga bisa berkunjung lagi. Gitu. Baik, semoga ini tidak terjadi lagi. Kita yang cinta gunung sangat menyayangkan hal ini terjadi. Mas Rahman Muklis, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Ya, pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.